teman-teman pemuda remaja GKJ Salatiga. Wah, kayaknya masih kurang denger ya, kurang Kak, ya? denger, kurang Iya. denger. Jadi kan teman-teman masih di rumah nih. Iya, jadi suara hatinya tuh kayak Suaranya belum belum nyampe sampai gitu, sini belum ya. dikser gitu. Oh iya. Coba kita sapa ulangi sekali lagi, lagi lebih ya. semangat ya, Van. Shalom teman-teman pemuda remaja GKJ GKJ Salatiga. Nah ini baru kedengeran, Kak. Sudah Baru, kedengaran, semangatnya iya. sampai ke sini. Betul, masuk ke hati kita. Iya, sebelum kita mulai ibadah YDS pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman dimanapun berada, entah itu di kos, di rumah, atau dimanapun yang menyaksikan ibadah YDS secara online pada sore hari ini untuk memberikan senyum terbaiknya, senyum yang paling merekah, terbaik, dan tanda hati. Ya, mana senyum dan tanda hatinya? Ya, silahkan berikan ke teman-teman di sekitar kalian, barangkali lagi nonton sama adiknya, temannya, iya. orang Keluarga, tuanya, iya, ya. bisa. Atau kalau sendiri ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Senyumnya Love untuk siapa, yourself. Van? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan, Betul begitu. sekali. Iya. Nah, untuk lebih dalam lagi untuk kita memasuki ibadah, sekarang kita akan memujikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Teman-teman boleh sambil bangkit berdiri, boleh nyanyi, tepuk tangan, tepuk tangan. Mari kita bersukacita bersama untuk merayakan ibadah pada sore hari ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka bahagia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka bahagia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita mau bergirang bagi Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka bahagia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kayaknya rasanya udah panas ya, Kak Ho. Sudah panas, sudah bersukacita, Iya, betul sudah sekali. merasakan berkat Tuhan dan Berkat Tuhan hadirat melimpah Tuhan. dalam diri Iya. kita ya. Setelah ini kita akan membuka ibadah kita supaya kita bisa lebih dalam lagi. Dan kita akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Eca. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena pada sore hari ini dimanapun kami berada, kami bisa
bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, baik siapapun yang terlibat di dalam ibadah ini, kiranya dapat memuliakan nama-Mu dengan luar biasa. Ini doa dan permohonan kami telah siap untuk melanjutkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, sebagai pemuda dan remaja, jemaat Kristen yang tentunya kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mengisi diri dulu supaya kita dipersiapkan menjadi anak-anaknya yang mampu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dan hati kita mau angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
untuk Kak Theo dipersilahkan untuk maju ke depan untuk mempersiapkan firman. Aku muliakan dan ku harumkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oke, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan dan karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar sebagai anak-anak muda, terkadang kami melakukan kesalahan, terkadang kami hidup seenaknya sendiri. Namun sore hari ini, malam ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu buat setiap kami. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sampaikan isi hati-Mu biar kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga bukan lagi kami namun Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak muda yang terarah, yang tajam, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara yang ada di sini ataupun saudara yang ada dimanapun saudara berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Sungguh terima kasih, thank you buat semua pengurus yang ada. So amazing for me, thank you so much. Kita boleh bertemu kembali setelah sekian lama mungkin kita terkurung atau kita terbatas dalam aktivitas kita. Namun kita bersyukur dan kita terus percaya semakin hari keadaan akan menjadi semakin baik. Sehingga kita bisa kembali melakukan semua aktivitas kita seperti biasa. Nah, hari ini firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah memperkatakan firman-Nya. Memperkatakan firman Tuhan. Ketika saya berdoa dan merenungkan hal ini, saya bersyukur sekali karena ada beberapa hal yang saya kira kita perlu mengerti, kita perlu sadari sebagai anak-anak muda. Oke, coba kita buka satu ayat yang akan mengawali perjumpaan kita hari ini. Kita buka di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Saudara boleh buka Alkitab saudara dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 kita akan coba lihat. Ada satu ayat yang saya pikir harus kita ingat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jangan kita lupakan ayat ini, penting sekali. Amsal 18 ayat 21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika saya baca kembali ayat ini, saya tertegur, saya tertampar dengan kalimat pertama yang dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Mulai hari ini saudara kita perlu menyadari bahwa apa yang keluar dari lidah bibir kita, apa yang muncul, apa yang terdengar dari mulut kita, menentukan kehidupan kita. Kita mati atau kita hidup ditentukan dari apa yang kita katakan. Banyak orang Kristen mungkin tidak menyadari hal ini bahwa hidup dan mati seseorang itu justru dikuasai oleh lidahnya. Alkitab berkata siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika saya renungkan kembali maka saya percaya begini. Hidup dan matinya keluarga kita ternyata ditentukan oleh lidah kita. Ada berapa anak muda yang berkata begini, hancur sudah keluarga saya. Tidak ada harapan keluarga saya. Kak, keluarga saya papa mama saya udah gak ada harapan lagi. Maka jadilah seperti itu. Gak heran ada banyak keluarga orang Kristen yang hancur, hubungan orang tua dan anak yang hancur karena kita tidak bisa jaga lidah kita. Oke, dari sini saya juga percaya begini, pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita, hidup dan matinya dikuasai oleh lidah kita. Apa yang kita perkatakan, aduh kayaknya kuliahku suram deh, kayaknya masa depanku suram deh, kayaknya hidupku gak berguna lagi deh, kayaknya hidupku gak bisa baik deh, hidupku hancur deh. Di titik itu, maka kehidupan kita
akan berubah seperti apa yang kita katakan. Nah, saya mau teman-teman perhatikan satu kalimat ini. Saya mau katakan sesuatu yang kita renungkan sama-sama. Begini teman-teman, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini sangat penting sekali. Kekristenan kita harus bertumbuh, sekali lagi, kekristenan kita harus bertumbuh dari sekedar menjaga mulut untuk tidak berkata kotor. Coba perhatikan, banyak dari kita bilang gini, jaga mulutmu, jangan ngomong kotor. Ada banyak anak muda sekarang bahasa-bahasa yang dulunya tabu. Dulunya saya pikir sampai kapanpun akan tetap jadi bahasa kasar, tapi sekarang jadi bahasa yang biasa gitu. Saya tadi pagi baca satu berita, lucu juga sih, saya nggak ngerti. Karena saya mungkin ya sudah tidak terlalu muda lagi, usia saya sudah 30 tahun. Tapi saya baca satu berita, lucu juga sih, ada satu orang, saya lupa ya dia YouTuber atau mungkin saudara baca juga ya. Ada satu orang dilaporin atau melaporkan, saya lupa, gara-gara kata anjay. Itu ngelaporin sampai polisi loh gara-gara anjay. Saya nggak tahu anjay itu apa. Tapi mungkin ada saudara namanya anjas dan sebagainya, saya nggak ngerti. Ada bahasa-bahasa baru yang muncul, yang keluar dari anak-anak muda sekarang. Oke, ada banyak bahasa yang ketika saya dengar, kok sekarang biasa banget disampaikan anak muda. Padahal dulu zaman saya masih seusia kalian, zaman saya masih muda, remaja, kalimat itu tuh nggak boleh sembarangan dikeluarkan. Oke, nah sebab itu saudara, hari ini kita mau coba bertumbuh dalam kekristenan kita. Bukan hanya gini, jangan berhenti kepada pengertian bahwa kita harus menjaga mulut kita supaya nggak keluar kata-kata kotor. Ya itu betul, saya setuju. Kita harus jaga mulut kita supaya nggak keluar kata kotor. Tapi dengar baik-baik, kita harus shifting, harus growing, bertumbuh. Bahwa kita katakan sama diri sendiri begini, saya nggak cuma mau berhenti berkata kotor, tapi aku mau mulai memperkatakan sesuatu yang positif. Coba perhatikan, ini perlu perenungan loh. Kita nggak cuma berhenti ngomong kotor, tapi mulai berhenti ngomong kotor, mulai ngomongin firman Tuhan. Mulai ngomongin yang positif, mulai ngomongin yang baik. Kenapa? Amsal berkata, hidup dan matimu dikuasai lidah. Betul, engkau perlu berhenti berbicara kotor. Tapi dengar hari ini, sore hari ini dengar baik-baik. Engkau perlu mulai memperkatakan firman sehingga hidupmu akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan perkataanmu. Jadi hari ini saudara gak cukup dengan berhenti ngomong kotor. Mulai hari ini, anak muda dengar. Stop ngomong kotor, saya setuju, saya sangat mendorong saudara untuk berhenti ngomong kotor. Hati-hati, apalagi ini di Jawa. Kadang-kadang apa yang kita katakan tanpa kita sadari melukai orang lain. Sorry ya, saya ngomong apa adanya, kata goblok. Meskipun itu tergantung cara bicara juga. Tapi kata goblok itu sekarang udah sangat umum didengar. Padahal zaman saya masih seusia kalian, terkesan tua sekali saya, tapi ketika saya masih remaja, kata goblok itu idih. Begitu saya berani ngomong goblok, ada beberapa orang tua yang mulut anaknya dikasih lombok loh. Karena gak bisa jaga mulutnya, tapi sekarang kayak ngomong goblok, itu kayak gampang banget. Sekalipun juga tergantung nada bicaranya. Kalau kita bilang, ih goblok itu kayaknya masih gak apa-apa, tapi ih goblok, nah itu tuh, itu bisa jadi masalah tuh yang kayak gitu tuh. Tapi dengar anak-anak muda GKJ yang diberkati Tuhan. Betul engkau harus berhenti ngomong kotor. Tapi ingat juga bahwa mulai hari ini engkau harus mulai memperkatakan apa yang baik, yang positif. Kenapa? Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita menggemakan apa yang baik, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kau akan memakan buah yang baik. Tapi kalau kau menggemakan sesuatu yang buruk, engkau akan memakan sesuatu yang buruk. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya renungkan tema ini saya bersyukur sekali saya diberkati, saya kembali mempelajari firman. Dan di titik itu saya sadar, perlu kita berhenti ngomong kotor, tapi perlu juga kita mulai ngomong yang positif. Di depan cermin jangan lagi berkata gendut, jelek. Berkatalah yang positif, perkatakan firman Tuhan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Saya tidak minta saudara jadi orang narsis yang tidak mempedulikan fakta gitu. Kalau gendut ya udah gendut aja. Jangan terus di depan cermin kurus. Itu tidak mengubah apapun.
Tetapi perkatakan firman Tuhan, sekalipun kau gendut, di depan cermin kau berkata, engkau orang yang mulia, engkau orang yang baik, engkau orang yang dikasihi Tuhan, hidupmu berharga buat Tuhan. Di titik itu, kita akan mulai membangun sesuatu yang positif. Karena hidup dan matimu dikuasai lidahmu. Nah, mari kita buka ayat yang diberikan bagi saya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Teman-teman perhatikan di situ, apa yang perlu kita perkatakan? Apa yang perlu kita mulai untuk kita sampaikan setiap hari? Di waktu yang singkat ini mari kita coba perhatikan sungguh-sungguh Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apa pesan Tuhan? Apa firman Tuhan? Dikatakan begini. Don't be afraid. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Mulai hari ini anak muda, engkau perlu berhenti ngomong kotor, saya setuju. Tapi mulai hari ini juga pastikan dari mulut kita terus keluar kebenaran firman Tuhan. Dan jangan diam untuk memperkatakan firman Tuhan. Teruslah mengatakan firman Tuhan. Ada banyak anak muda yang datang pada saya dan berkata, Kak saya bukan pendeta tuh, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan sekolah teologi. Mungkin ada beberapa saudara yang kuliah teologi di UKSW. Puji Tuhan saya juga hidup di dunia teologi di STT Berea. Saya ngajar sebagai seorang dosen di sana. Mungkin sudah berkata, saya bukan mahasiswa teologi, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pengurus youth, bukan pengurus YDS dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan harus disampaikan kepada atau oleh semua orang. Karena firman Tuhan bukan hanya lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Dan hari ini pastikan mulai memperkatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Supaya kita memakan buahnya, yaitu kebaikan lewat firman Tuhan. Nah, teman-teman, ketika ayat ini diberikan kepada saya membacanya berulang-ulang. Dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan sama saudara. Dua hal saja, biasa saya bawa 3 kalau ke GKJ. Tapi karena ini lagi pandemi, saya bawa 2 saja. Oke? Ada 2 hal yang saya mau saudara perhatikan sungguh-sungguh dari teks firman Tuhan ini. Apa harganya atau apa yang akan terjadi ketika kita terus menyampaikan firman? Kita akan coba lihat teman-teman. Yang pertama adalah begini, perhatikan baik-baik, bahwa ketika kau terus menyampaikan firman Tuhan, ada kalanya, ada waktunya, engkau akan melihat bahwa kenyataan tidak sesuai harapan. Saya ulangi, ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita terus ngomong firman, kita terus menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita akan sampai pada satu keadaan begini, ada kalanya yang terjadi di luar keinginan kita. Coba kita lihat ayatnya. Ayat tadi, Kisah Rasul pasal 18, ayat yang ke-6. Ayat di atasnya yang tadi kita sudah baca. Kisah Rasul pasal 18, ayat yang ke-6. Teman-teman perhatikan ini, maka teman-teman akan menangkap apa maksud firman Tuhan. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka. Tapi coba kita tahan di titik itu dulu. Dikatakan begini, ketika orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang Korintus. Nanti teman-teman baca satu pasal ini secara lengkap. Orang-orang itu yang dimaksud adalah orang-orang Korintus. Jadi ketika Paulus ngomong firman Tuhan, Paulus memberitakan firman, yang terjadi apa? Di ayat yang ke-6 dibilang begini, orang-orang Korintus memusuhi dia dan menghujat dia. Jadi ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, ternyata yang terjadi, orang-orang Korintus bukan bersyukur, bukan berubah, tetapi yang terjadi, orang-orang Korintus memusuhi Paulus dan menghujat Paulus. Kata menghujat itu bahasa sederhananya malah ngejek Paulus, malah mengkutuki Paulus. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang terjadi ternyata ketika Paulus ngomongin firman, malah dimusuhi. Yang terjadi di luar apa yang diharapkan. Realita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bukankah ini sama dengan keadaan kita? Saya ketemu banyak anak muda di berbagai kota. Ya, meskipun ini untuk pertama kali saya on site again. Ya, untuk pertama kali, jadi saya pertama kali datang ke gereja lain lagi itu di sini. Untuk pertama kali, dan saya percaya ini awal yang baik untuk kita sama-sama. Saya ketemu dengan banyak anak muda di berbagai kota, di berbagai pulau di Indonesia, saudara-saudara.
Mereka banyak berkata begini, Kak Theo, Ko Theo, kenapa? Dia bilang gini, saya sudah sampaikan firman Tuhan Kak, tapi bukan yang baik yang saya terima, justru saya dimusuhi sama teman-teman saya. Ketika kita coba mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita, ngomong firman, gak lagi gosip. Sorry, ada banyak anak muda suka gosip ngomongin Korea. Wow, anak muda di tempat kami juga kalau ketemu yang cewek-cewek ya elah yang diomongin nama-nama asing. Jong Un, Jong Park, siapalah dia. Saya gak ada yang paham saudara-saudara. Park Ji-sung kah atau Jurassic Park lah siapapun itu saudara-saudara ya. Ada banyak tokoh Korea yang diomongin, main game dan sebagainya. Dan ada banyak anak muda yang ngomong gini, Kak saya sudah coba bicara firman Tuhan, saya sudah coba ngomong firman ke teman saya. Tapi yang terjadi bukan saya dapat respon yang baik, tapi saya malah dimusuhi Kak. Saya sering cerita saudara-saudara, saya mungkin, ini cerita saya sendiri daripada ngomongin orang. Mungkin enggak banyak orang yang mau temenan sama saya, kenapa? Karena kalau saya diajak ngomong, saya selalu ujung-ujungnya ngomongin firman gitu. Jadi enggak bisa ngomongin yang gosip yang sampai Dimas gini gosok makin sip, yang dari Bu Tejo sampai kepada Bu yang lain ya. Solutif itu yang lagi ngetren, yang lagi viral. Ngomongin semua orang bisa sampai enak banget. Tetapi ketika kita coba mulai standing, berdiri di atas kebenaran firman, banyak dari kita berkata saya justru dimusuhi Kak. Persis kayak Paulus. Ada banyak kita berkata, Kak saya sudah ngomong firman ke mama saya sudah ngomong firman ke papa saya. Yang terjadi tidak ada perubahan Kak. Mereka hidupnya masih sama, papa saya tetap judi, tetap berantem tiap hari. Apa gunanya saya memperkatakan firman Tuhan? Paulus alami itu, dia ngomongin firman yang terjadi dia dimusuhi. Dia malah dihujat, Paulus diam kamu. Kamu pengajar sesat, kamu orang yang ngawur, kamu menunggang balikan Taurat dan kamu ngajari sesuatu yang sesat. Kamu pengikut Yesus orang yang sesat itu. Banyak dari kita yang mungkin ngalami. Ketika kita ngomong firman kita dibilang gini, dasar muka Alkitab gitu. Teman-teman, kalau ada orang yang ngomong muka Alkitab berbahagialah daripada muka yang lain gitu. Kan mending Alkitab daripada yang lain kan. Kalau muka Alkitab dikit-dikit yang ngomongin firman. Jujur, saya nggak tahu, adakah teman-teman yang pernah ngalami? Ketika kita mau coba berdiri di atas dasar firman Tuhan, justru yang terjadi nggak banyak orang mau temenan sama kita. Malah kita dijauhi gitu. Dibilang gak asik. Kalau main jangan ajak si dia. Kalau kumpul yang diomongin firman terus boring, bosen. Sok suci banget sih. Sok bersih banget sih hidupmu. Sok putih banget sih hidupmu. Dengar baik-baik hari ini. Jangan berhenti mengatakan firman Tuhan hanya karena apa yang kita terima, apa yang kita hadapi di luar ekspektasi kita. Ketika Paulus ngomong firman, dia berharap orang berubah dong. Tapi yang terjadi bukan berubah. Selesai malah dibilang, sesat kamu. Saya sih gak bisa bayangin loh, saya selesai ngomongin firman di GKJ gini. Teman-teman di luar ngomong sama saya, Kak Theo, apa? Sesat ini. Terus teman-teman musuhin saya gitu. Gak ada yang mau namaste sama saya. Namaste gini. Gak ada yang mau ngajak omong saya. Gak ada yang mau deket-deket saya. Semua pada pergi semua. Gara-gara saya ngomongin firman. Bayangin. Dialami Paulus. Tapi hari ini saya mau teman-teman tahu satu hal. Setiap benih firman yang kau sampaikan, dengar ini baik-baik anak muda. Satu benih firman Tuhan yang kau sampaikan, kau gak pernah tahu kapan firman itu akan tumbuh dalam diri seseorang. Saya buktikan, coba lihat ayat yang ke-8. Lihat ayat 8. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bersama-sama dengan seisi rumahnya, perhatikan ini teman-teman. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya. Dan memberi diri mereka dibaptis. Ternyata apa yang terjadi? Betul ada banyak orang tolak Paulus. Sampai Paulus capek. Paulus ngomong begini. Di ayat yang ke-6 Paulus ngomong gini. Tak bacain buat teman-teman. Paulus ngomong gini. Hei orang Korintus, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang lo gue en. Bahasanya, mulai sekarang ya, lo gue en. Orang Korintus, serah lu. Bahasa sederhananya, Paulus ngomong terserah kali ini. Jangan peduli, ku tak sanggup lagi. Itu Paulus kalau nyanyi, mulai kini semua terserah. Karena justru ditolak.
Berapa banyak dari kita bilang gini, Kak aku udah capek ngomongin firman Kak. Karena orang tua saya gak berubah-berubah. Mulai sekarang papa mama terserah. Mau berantem terserah, mau ngapain terserah, capek. Dengar baik-baik, ternyata yang terjadi ada satu orang yang berubah karena perkataan Paulus. Dan dari satu orang itu ada banyak orang Korintus yang dimenangkan. Saya gak tahu berapa banyak guru sekolah minggu di sini. But listen it carefully. Apa yang kau tabur atas diri anak-anak, dalam diri anak-anak sekolah minggu, suatu hari dia pasti ingat bahwa kita pernah menyampaikan firman itu. Dan jangan-jangan benih firman itu yang menyelamatkan masa depan anak ini. Maka satu hal, jangan berhenti menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun kayaknya anak sekolah minggu kalau halo adik-adik dengar firman Tuhan ya. Kayaknya kita enggak dihargai gitu, kayaknya anak-anak kita kasih firman Tuhan apalagi ya sorry. Di era online begini, guru sekolah minggu itu merasa excited banget kan kalau ngajar ya. Halo, kita ketemu lagi. Tapi anak-anak tuh di rumah kayaknya excited gitu. But dengar, apa yang kau tabur hari ini tidak akan pernah sia-sia. Teman-teman, saya nggak ngerti kondisimu lagi apa sambil nonton ini. Sambil dengar firman Tuhan. Tapi yang saya percaya, apa yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pemain musik, keyboard boleh bantu saya, keyboard. Saya pernah ketemu sama orang ini pernah masuk YouTube. Kak Lala saya kenalnya, tapi saya lupa namanya, Melani atau siapa saya lupa. Dia menceritakan kesaksian hidupnya, dia pernah jadi itu istilahnya permaisurinya Lucifer. Saya tidak mungkin ceritakan semuanya. Saya ketemu di Pulau Dobo, di dekat Papua sana di Maluku Utara. Ya di Kepulauan Dobo saya ketemu, kita pelayanan bareng. Dan di situ dia cerita kesaksian, lalu saya dengar kesaksiannya. Ada satu bagian yang saya paling ingat. Suatu kali teman-teman, Kak Lala ini diculik. Dia ada di satu tempat yang sangat mengerikan. Dia merasa tertekan, hatinya enggak enak. Lalu apa yang terjadi? Dia sangat ketakutan, dengar, sangat ketakutan. Bro, dia sangat amat ketakutan. Dan ketika dia coba lari dari tempat itu, di kesaksian itu saya sadar begini, saya enggak mau berhenti jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena dia ngomong gini, saya enggak tahu lagu rohani. Saya cuma tahu nama Yesus, saya enggak tahu lagu-lagu rohani. Tapi ketika saya lagi ketakutan, tiba-tiba Kak Lala cerita, ada satu lagu rohani yang guru sekolah minggunya sering banget nyanyiin. Satu lagu rohani. Yang guru sekolah minggunya sering banget nyanyiin. Lagunya begini. Yesus terlebih besar. Tinggi banget ya. Yesus lebih. Ternyata tinggi banget. Ya itulah pokoknya. Tahu lagunya kan? Yesus terlebih besar. Dengar baik-baik. Tiba-tiba ketakutan itu hilang. Gak apa-apa saya mempermalukan diri saya sendiri di depan kalian. Yesus terlebih besar. Kalimat itu dia ingat. Guru sekolah minggunya pernah nyanyi itu. Waktu dia lagi sekolah minggu. Dan ketika dia nyanyikan itu. Tiba-tiba dia cerita. Ada satu kekuatan yang dialami. Dan gak ada lagi ketakutan yang dialami. Saya cuma mau kasih tahu. Hari ini kau mungkin merasa temanmu gak ada yang berubah. Keluargamu gak berubah. Kau gak akan pernah tahu kapan firman itu akan bertumbuh dalam diri mereka. Pesan saya, teruslah sampaikan firman Tuhan. Jangan berhenti sampaikan firman Tuhan. Teman-teman pernah dengar gak kesaksian ada satu orang KKR. Luar biasa sekali, suatu kali ketika KKR, hamba Tuhan ini tergerak untuk mengajak satu anak kecil untuk datang. Ke atas mimbar, ke atas panggungnya. Lalu ada satu anak kecil, tiba-tiba pendetanya suruh dia maju. Tiba-tiba pendetanya suruh dia nyanyi. Lucunya teman-teman, anak kecil ini nyanyi lagu King Kong loh. Nyanyi lagu King Kong. Tapi mungkin karena situasi yang sangat kalau ini gay beneran bro. Situasi yang sangat indah, syahdu begitu. Dia nyanyi di bagian refnya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa, anak kecil. Karena cuma itu lagu yang dia tahu. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba orang itu yang nonton udah pada nangis semua.
Cuman gara-gara lagu King Kong loh. Untung gak dimulai dari awal tuh. Coba kalau dia mulai dari awal. King Kong. Mungkin tangisan berubah jadi tawa. Tapi dengar, saya cuma mau kasih tahu, setiap firman tidak akan sia-sia. Beritakan ke orang tuamu, ke siapapun. Oke, terus omongin firman. Yang terakhir teman-teman, coba perhatikan. Ini saya yang terakhir. Biasa kalau anak muda dengar kata terakhir tuh senangnya luar biasa. Kisah Rasul, pasal 6. Ayat yang Kisah Rasul 18 ayat 6 bagian akhir. Paulus ngomong gini, mulai sekarang orang Korintus, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus ngomong gini, capek ngomongin firman sama kamu, udah aku mau pergi aja sekarang. Apa yang terjadi ketika kita terus memberitakan firman? Anak muda dengar, yang pertama kita kadang melihat realita nggak sesuai keinginan kita, tapi jangan berhenti sampaikan firman. Yang kedua, ketika kita terus menyampaikan firman Tuhan, nggak ada lagi keinginanku, yang ada keinginannya Tuhan. Paulus pengen pergi, tapi Alkitab berkata tadi sudah kita baca, Tuhan ngomong, jangan kemana-mana, tetap di situ. Dan ayat 9 berkata begini, ini luar biasa sekali. Ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun, dan mengajarkan firman di tengah-tengah mereka. Paulus pengen pergi. Tapi ketika kau sampaikan firman Tuhan bukan lagi about you, but about God. Bukan lagi apa yang kau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa ada banyak anak muda tidak mau sampaikan firman Tuhan? Tidak enak rasanya. Firman Tuhan tentang Tuhan, bukan firman tentang diri. Berapa banyak kita lebih suka pamer siapa kita, show off tentang kita. Tidak heran kalau ada banyak anak muda IG, WA, apalagi Facebook, YouTube, semua tentang engkau. Saya selalu ngomong gini, sorry kalau agak gak enak ya. Saya ngomong gini, kalau ada orang datang ke kamu dan bilang begini, kamu hebat banget sih, maka kekristenanmu gagal. Saya ulang, mungkin agak gak enak ya. Kamu hebat banget sih, kekristenanmu gagal. Cepat-cepat kasih tahu orang itu. Kita akan jadi orang Kristen yang berhasil kalau orang bilang gini, Tuhan pakai kamu dahsyat ya. Saya merasa gagal kalau ada orang bilang gini, Kak Theo terima kasih buat firmannya. Kalau Kak Theo nyampein firman tuh bagus ya, saya merasa gagal. Tapi saya akan merasa berhasil kalau ada orang bilang begini, Kak Theo, Tuhan pakai Kak Theo luar biasa. It's not about me, but about God. Maka WA-mu, Facebook-mu, YouTube-mu, Instagram-mu, pastikan yang muncul bukan cuma engkau, tapi Tuhan. Miris, ada banyak anak-anak Kristen yang isinya semua tentang engkau. Eksisnya engkau gak perlu diragukan lagi. Tapi Tuhan dalam dirimu gak kelihatan sama sekali. Dengar, Tuhan dalam dirimu gak kelihatan sama sekali. Mungkin kau nyanyi lagu rohani, cover lagu rohani pakai gitar sama temanmu, anjreng. Tapi bukan demi Tuhan, demi engkau. Sorry nih, saya kalau ngomong apa adanya ya. Habis ini saya pulang ini kan gak ketemu lagi, ketemulah nanti kapan-kapan. Kau nyanyi lagu rohani pun, engkau pelayanan pun sorry. Hari ini saya firman kalau buat saya, kalau buat demi eksisnya saya, sia-sia. Kau yang WL kalau demi eksismu, sorry, sia-sia. Pastikan kita lakukan apapun untuk menyatakan Tuhan. Tuhan bukan lagi tentang aku, bukan mauku, tapi maumu. Kalau Tuhan mau aku WL, Tuhan pakai aku, maka yang besar yang dilihat orang jangan aku Tuhan, tapi engkau. Supaya namamu yang dimuliakan. Jadi hari ini teman-teman, ketika kita terus menyampaikan firman, ingat suatu kali kita akan dapati, kok keadaannya gini-gini banget ya. Kok rasa-rasanya gak ada perubahan, tetaplah sampaikan firman. Karena pasti akan ada perubahan yang terjadi. Dan begitu itu kita tahu, kita akan amazed sekali. Dan yang kedua teman-teman, ingat bukan lagi tentang apa yang kau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Maka sekarang semua sosmed kita, harus ada wajah kita, tapi mencerminkan kemuliaan Tuhan. Teruslah menyampaikan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Dan kita akan sama-sama berdoa, termasuk kita akan berdoa syafaat. Karena kita percaya doa-doa kita saat ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita. Mari saudara kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa betul Tuhan kami harus berhenti berkata kotor,
Tapi mulai hari ini kami juga mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kuatkan kami bahwa mungkin kami sudah mengatakan firman, menyampaikan firman, tapi kadang keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami mau terus belajar untuk tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Dan ini bukan lagi tentang hidup kami, bukan lagi tentang diri kami yang hebat, tapi tentang Tuhan. Maka jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami rindu bersyafaat. Kami membawa bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, bangsa ini perlu Engkau. Biarlah lewat kehadiran kami, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Lewat doa-doa kami, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Buat bangsa kami mampu dan berhasil untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga bangsa kami akan tetap teguh bersatu, bukan saling menjatuhkan dan menyalahkan, tapi saling teguh bersatu padu untuk bersama-sama memenangkan kondisi dan situasi yang ada. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk kota kami. Tuhan berkati kota Salatiga, Tuhan berkati pemerintahannya, Tuhan berkati semua orang yang mengurus kota ini sehingga kota ini akan jadi kota yang menyenangkan Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka ada. Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan lindungi pekerjaannya, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka ada. Sehingga apapun yang sedang menjadi keadaan mereka, mereka tetap kuat. Dan kami suatu hari nanti akan berjumpa kembali dengan mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami rindu juga berdoa untuk kuliah kami, pekerjaan kami, studi kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Di tengah situasi yang sulit seperti ini kami menghadapi banyak kesulitan, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Tapi satu yang kami tahu, kalau kami sadar Tuhan ada dalam diri kami gak akan sekolah dengan sembarangan. Kalau kami sadar ada Tuhan dalam diri kami gak akan kuliah dengan sembarangan. Kalau kami sadar ada Tuhan dalam diri kami gak akan berteman sembarangan. Kami gak akan ngomong sembarangan, kami gak akan hidup sembarangan. Tapi kami akan hidup dengan penuh hikmat Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat YDS kami sore ini. Bapak hamba berdoa untuk anak-anak muda di GKJ Salatiga ini. Mereka begitu mengasihi-Mu, mereka begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa lewat ibadah YDS ini, tanpa mereka tahu, ternyata ibadah ini jadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang mengakses lewat YouTube atau dimanapun mereka ada. Hamba percaya ibadah ini akan terus menjadi ibadah yang memberkati. Sehingga ketika orang melihat tayangan ini, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap bersemangat untuk beribadah, melayani Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan kami, berkati kehidupan kami, berkati semua yang berhubungan dengan kami. Kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan, Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap ada buat kami dan selama-lamanya dalam setiap hal hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman, Firman Tuhan, Tuhan. yang memberikan refleksi lagi Iya, kepada kita betul. ya Van, bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh lidah Lidah kita. kita sendiri kita. justru Jadi, ya malah ya Kak Ho, Iya, ya. jadi yang kecil seperti lidah ini Bisa aja ngancurin hidupnya orang lain atau mungkin malah kita sendiri. iya. Itu sih yang paling nampar itu yang jangan berkata kotor lah itu. Jangan berkata Buat kotor. orang-orang seusia kita ini tuh kayak waduh gitu ya. Tapi ya Jadi ya berarti tadi kita sudah diajarkan bahwa kita lebih baik berkata-kata yang positif-positif Betul. saja gitu. Jadi kita diajarkan lagi untuk kembali, ayo kita bareng-bareng untuk memberitakan firman Firman Tuhan. Tuhan. Jangan putus asa walaupun betul sekali. segala sesuatu yang terjadi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, tidak berhenti untuk memberitakan Memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian kita juga ucapkan terima kasih yang banyak untuk semua petugas yang ada di sini, pemusik, pemain tamborin, terus juga ada kameramen dan juga Kak Theo Terima kasih untuk membawa firman. untuk firmannya hari ini Iya, ya, betul. Van. Terus juga untuk teman-teman yang bekerja di balik layar semuanya kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Ya, sampai jumpa di YDS minggu depan. Nah, untuk menutup acara kita pada hari ini, kita akan menyanyikan Terpujilah Namamu Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Kita undang tuh bangkit berdiri. Setelah pulang ini kita akan jadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan